Assalamualaikum. Ya, silakan disiapkan dulu. Siap, dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu ya. Sebelum kita belajar, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Amin. Ya. Bagaimana kondisi kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran sejarah ya. Semoga di hari ini diberikan kelancaran dan juga mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum dimulai ke acara yaitu pembelajaran, silakan tempat duduknya dirapikan dulu. Yang ini sebelah sini dirapikan dulu ya. Tempat duduknya. Nah baik, ini akan di absen dulu ya buat hari ini. Siapa saja yang hadir hari ini? Magbirotul. Nah, kita berapa orang? 3 orang. Baik, di absen dulu aja ya, biar pas ya. Adi Mustafa. Hadir, Pak. Adi ada. Terus Arju. Hadir, Pak. Arju ada. Asma. Asma, bagaimana kondisinya Asma, sehat? Ya, lalu Delia. Delia sehat ya. Dini. Ya, Dini ada. Terus Diwan. Diwan ada. Terus Elmira. Elmira ya ini ada. Terus Ning Anggi. Ya, Ning ada. Padil. Ya, Padil ada. Terus Pebi. Pebi mana Pebi? Oh ini Pebi ya. Baik anak-anak, setelah minggu kemarin kita membahas tentang perang Padri, bagaimana dengan tugasnya? Apakah sudah dikerjakan? Kalau sudah, silakan dikumpulkan per baris ya. Dari belakang dikumpulin ke depan ke sini, terus dari yang belakang kumpulin ke sini, baris ke-1. Ini baris kedua, baris ketiga ya dikumpulin. Coba di estafetin biar agak cepet ya, disimpan di sini di depan. Ini nih. Ya, ini baris yang ke-3, ini baris yang ke-4. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang sekarang, yaitu berhubungan dengan perang di Penogoro. Nah, ketika kita berbicara tentang perang di Penogoro, supaya lebih menguatkan lagi, itu akan mengulas tentang perang Padri. Perang Padri sendiri ini terjadi di Sumatera Barat ya. Kemarin sudah dijelaskan. Tepatnya tahunnya yaitu adalah 1803 sampai dengan 1838 tahun terjadinya. Nah, perang Padri ini merupakan perang antara kaum Padri dengan kaum adat, lalu nanti akan berhubungan dengan perang melawan Belanda. Nah, selanjutnya dalam perang Padri ini tokoh yang memimpinnya yaitu Tuanku Imam Bonjol. Nah, pernah kalian mendengar Tuanku Imam Bonjol? Nah, di uang berapakah Tuanku Imam Bonjol? Ya, benar, kelas ini sangat luar biasa, sangat baik sekali. Setelahnya barusan kita Bapak menjabarkan tentang perang Padri. Ini kita akan masuk ke materi pada pertemuan hari ini, yaitu perang di Penogoro. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas tujuan pembelajaran dari materi perang di Penogoro. Nah, dalam tujuan pembelajaran materi perang di Penogoro ini ada 4 gitu ya, 4 tujuan. Untuk lebih jelasnya, tolong dibacakan sama Suci ya. Suci, tolong dibacakan Suci. Nomor satunya bagaimana Suci? Poin ke-1, melalui aktivitas menonton video, peserta didik dapat menjelaskan kapan terjadinya perang di Penogoro dengan benar dan percaya diri. Poin kedua, melalui aktivitas menonton video, peserta didik dapat menyebutkan siapa saja tokoh pahlawan yang ada di perang di Penogoro dengan benar dan percaya diri.
Poin ketiga, melalui aktivitas menonton video, peserta didik dapat menjelaskan latar belakang terjadinya Perang Diponegoro dengan benar dan percaya diri. Poin keempat, melalui aktivitas menonton video, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana akhir dari Perang Diponegoro dengan benar dan percaya diri. Ya, terima kasih Suci ya untuk tujuan pembelajaran hari ini. Ini ada 4 poin gitu ya. Ini di fokus ya. Perang Diponegoro atau Perang Jawa berawal dari sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Di sisi lain, kerajaan seakan tak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial Belanda, tetapi justru banyak oknum dari kalangan pejabat kerajaan yang justru hidup mewah serta tidak memperdulikan penderitaan rakyat. Selain itu, dominasi Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan dan para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Beban mereka pun semakin berat karena diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, kekecewaan Pangeran Diponegoro memuncak ketika Patih yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo adalah putra Sultan Hamengkubuwono III, sang pangeran yang awalnya memilih untuk tidak ikut campur urusan keraton karena ibunya bukan seorang permaisuri raja. Namun karena ketidakadilan yang diterima rakyat Jawa kala itu sudah sangat memprihatinkan, sang pangeran dengan gagah dan jiwa kesatrian yang tertanam dalam dirinya memimpin pasukannya bergerilya melawan kompeni. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, terhitung dari tahun 1825 hingga tahun 1830, diawali pada tanggal 20 Juli tahun 1800. Nah, itulah tadi ringkasan dari video Perang Diponegoro. Tadi di dalamnya ini sudah sangat komplit, sudah sangat bisa dipahami ya. Itu pertama tahun terjadinya, lalu juga tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, lalu dari pihak Belandanya sampai akhir dari kisah Perang Diponegoro, yaitu Pangeran Diponegoro diasingkan ya. Nah, sampai sini setelah kalian melihat dari tayangan video ini, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Namanya Ning siapa? Siti Hawa. Oh, Siti Hawa. Bagaimana pertanyaan Siti Hawa? Apa yang menjadi motivasi tekad para pahlawan untuk melawan penjajah Diponegoro? Baik, ini yang menjadi motivasi perlawanan Pangeran Diponegoro ini. Yang pertama itu adalah tadi sesuai di video adanya kesewenang-wenangan ya. Adanya kesewenang-wenangan di mana kita tahu bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu merupakan sebuah daerah yang sangat diistimewakan di Indonesia. Ada 2 daerah yang istimewa di Indonesia. Yang pertama adalah daerah istimewa Yogyakarta, yang kedua daerah Nangro Aceh Darussalam. Yang mana di kisah Perang Diponegoro ini itu adalah perlawanan dari seorang Pangeran Diponegoro, keturunan raja dari Yogyakarta melawan Belanda, yang mana Belanda melakukan kesewenang-wenangan dari segi pajak, dari segi pengaturan kekuasaan di Keraton Yogyakarta, lalu juga dari segi lingkungan sosial yang berada di wilayah Yogyakarta. Sampai-sampai itu Belanda ingin menguasai jalur kereta api yang
sampai-sampai Belanda itu ingin membuat jalur kereta api yang mana melewati wilayah pemakaman atau makam leluhur, di mana di wilayah sana, terutama di daerah Kesultanan, itu makom-makom ataupun makam-makam leluhur itu sangat istimewa, sangat luar biasa, sangat dijaga tata titi, tata krama, dan juga etika untuk mengadakan ziarah ke makam-makam leluhur tersebut. Itu adalah penjelasan singkat dari materi di Penogoro. Sekarang kita akan dibikin kelompok gitu ya. Satu kelompok itu adalah 5 orang. Apakah mau diatur sama Bapak kelompoknya atau mau kalian sendiri sudah punya kelompok? Ya, coba dibikin kelompoknya dan mejanya coba dibetulkan per kelompok. Nah, kelompok satu sebelah mana? Satu kelompok minimal 5 orang ya. Kelompok satu mana? Ini kelompok satu. Kelompok 2? Ya, ini kelompok 2. Kelompok 3? Ini kelompok 3. Kelompok 4? Oh iya, kelompok 4. Kelompok 5? Ya. Coba dibikin dulu ini mejanya dikelarin dulu, diberesin dulu ya. Kelompok satu kelompoknya karena kita tadi yang tidak sekolah itu 5 orang ya. Berarti ini ada 34 orang. Satu kelompok berarti 7 orang. Nah, silakan dibikin kelompoknya ya. Kelompok 1 7 orang, kelompok 2 7 orang, kelompok 3 7 orang, kelompok 4 7 orang, kelompok 5 7 orang. Ayo. Ya. Silakan. Kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 ya. Coba kelompok 1 ke sini ke depan. Ya, kelompok 1 sini. Kelompok 1 sini. Coba ke depan sini. Ya. Coba jalan ke depan. Ya. 7 orang berarti mana? Ya, silakan 7 orang. 7 orang. Ayo, kelompok 2. Ya, ada 7. Ini yang KPD-nya bagiin ya. Yang KPD-nya 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini 7 orang ya. 7 orang sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Coba ini dibikin ini ya, dibikin nomor kelompok. Ini nomor 1 pakai ini aja, pakai kertas. Nomor 2 dibikin kelompok pakai kertas. Nomor 3 ini berarti ya, kelompok 3. Kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini 7. Baik. Ini kan sudah ada kelompok ya. Dari kelompok ini silakan kerjasamanya, terus juga materinya yang tadi di video, dan di videonya akan dikirim ulang gitu ya ke WA, ke kelompok kelas gitu ya, akan dikirim ulang untuk lebih memahami tentang materinya. Dari buku paket yang di sekolah juga ada, ini buku paketnya, silakan dicek lagi ya di sana. Nah, di LKPD ini itu adalah sekolah kita SMA Negeri 6, mata pelajarannya sejarah, materinya Perang Diponegoro. Nah, ini nama siswanya silakan diisi ya. Nama Anda silakan diisi, nomor absen kalau tahu boleh diisi, lalu nomor kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, di sini kelompok 3, ini kelompok 4, itu kelompok 5. Jadi semuanya di kelas ini ada 5 kelompok. Nah, ini kompetensi dasarnya yaitu menganalisis perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah
dalam melawan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran melalui aktivitas menonton peserta didik dapat menjelaskan kapan terjadinya perang Diponegoro. Lalu dapat menyebutkan siapa saja tokohnya. Lalu di sini dapat menjelaskan latar belakang terjadinya. Lalu selanjutnya dapat menjelaskan bagaimana akhir perang Diponegoro. Nah, di sini itu ada petunjuk belajar. Ini untuk petunjuk belajarnya silakan di sini permasalahannya itu dalam permasalahannya kerjasamanya ya, kerjasamanya coba dihituin, lalu juga dari antar grup, lalu uraiannya ini dijawab oleh Anda ya. Silakan dimulai ya, silakan dimulai. Baik, waktunya sudah habis. Ini kelompok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 sangat luar biasa kerjasamanya, sudah aktif, sudah baik. Untuk mempresentasikannya, Bapak di sini sudah membuat nomor. Kita kocok ya. Yang ke depan nanti silakan menjelaskan materinya ataupun dari LKPD-nya. Lalu kalian boleh bertanya ya, dipenjelaskan dulu dari kelompoknya, lalu nanti boleh bertanya atau mau menanyakan boleh ya. Kita mulai dulu ya. Ini kelompoknya, ini dikoclok. Baik, ini yang pertama itu adalah kelompok nomor 2. Silakan nomor 2 ke depan. Nah, silakan nomor 2 ke depan. Ya. Ya boleh di sini di depan. Ya. Ya sini ya. Ya sini nih. Ya. Baik, silakan langsung saja dimulai ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pandi. Ya. Oke, dari permasalahan pertama, waktu terjadinya akan dibacakan oleh Diwan. Waktu terjadinya terjadi pada tahun 1842 dan 5 sampai 1830. Dan yang untuk permasalahan kedua akan dijelaskan oleh Putri. Yaitu Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkunegaran, Kyai Mojo, Pangeran Diponegoro, Pangeran Kanular, Adiwinoto, Suryo Dipuro, Pangeran Ronggo, dan Ngabehi Mangunharjo. Untuk permasalahan yang ketiga akan dibacakan oleh Jasmine. Untuk latar belakang Pangeran Diponegoro, yaitu adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan. Untuk permasalahan yang terakhir dibacakan oleh Delia. Pada akhirnya 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Diponegoro mau menyerahkan diri. Penyerahan Diponegoro menjadi akhir dari perang Diponegoro. Jadi itu hasil yang dapat dirundingkan oleh kelompok 2. Apakah dari teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan?
Ya silakan yang ingin bertanya boleh. Boleh yang ingin bertanya. Siapa aja boleh, sok boleh, boleh. Data terjadinya karena adanya shock Belanda pada urusan kerajaan. Ada yang ingin bertanya lagi kelompok keluar, silakan. Silakan yang ingin bertanya. Mau bertanya boleh? Ya, namanya siapa? Ya, saya Lulu. Gimana pertanyaannya? Silakan. Kelompok keluar tolong dijawab ya. Di akhir perang Diponegoro itu Pangeran Diponegoronya diasingkan. Diasingkannya kenapa? Oh iya. Ya, pertanyaannya coba dijawab ya pertanyaannya ya. Kenapa Pangeran Diponegoro diasingkan? Baik, kami dari kelompok 2 izin menjawab, yaitu kenapa alasan Pangeran Diponegoro diasingkan. Karena Pangeran Diponegoro berhasil memimpin perang Diponegoro hingga bisa menduduki beberapa wilayah di Jawa. Sehingga bagi pasukan Belanda itu merupakan sebuah ancaman. Maka dari itu, setelah penyerahan diri Pangeran Diponegoro, beliau diasingkan ke daerah yang jauh dari Jawa Barat. Bukan Jawa Barat saja, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, yaitu Pulau Jawa. Sehingga kemungkinan besar tidak bisa menjadi lagi penghalang untuk para penjajah untuk menguasai Pulau Jawa kembali. Sekian yang dapat saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Silakan yang ingin bertanya lagi. Ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada cukup nih. Ya, silakan. Tutup dulu. Oke, sekian yang dapat kelompok saya presentasikan dan terima kasih atas pertanyaannya dan mohon maaf jika jawaban dari kita ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan ya. Nah, ini kelompok 2 yang sangat luar biasa sekali ya penjelasannya. Nah, ini sembari kita rehat dulu sejenak, kita mengadakan dulu ice breaking. Ice breakingnya yaitu menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Coba semuanya berdiri. Ya, biar kita tidak jenuh. Ya, siap. Mulai. 1, 2, 3. Dan Sabang sampai Merauke menyanyikan pulang-pulang. Sambut menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Menunjukkan tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih ya. Silakan kembali. Baik, setelahnya kita tadi melihat video, lalu juga setiap kelompok ke depan. Nah, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya, nah, Bapak akan sedikit menyimpulkan dari awal sampai dengan akhir. Intinya perang Diponegoro itu adalah perang yang terjadi di Pulau Jawa. Itu yang pertama, waktunya 1825 sampai dengan 1830. Lalu juga nama-nama tokohnya ada Pangeran Diponegoro, ada Kiai Mojo, ya. Lalu dari pihak Belanda tadi ada Jenderal de Cook, ya. Lalu selanjutnya, kenapa perang Diponegoro ini itu adalah disebut dengan perang Jawa? Karena terjadi di beberapa wilayah. Yang pertama di Jawa Tengah, yang kedua di Jawa Timur, bahkan ke sebagian Jawa Barat gitu ya ada. Intinya perang Diponegoro ini hampir ke seluruh wilayah Jawa. Perang yang sangat luar biasa terjadi. Jumlah korban jiwa yang meninggal itu adalah kurang lebih 20.000 orang dari Pulau Jawa, lalu juga dari pihak Belanda 8.000 orang, dan juga perang yang cukup melelahkan
bagi pihak Belanda, terutama ketika melawan Perang Diponegoro. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di video, di mana awal mulanya Perang Diponegoro ini adalah akibat kesewenang-wenangan dari pihak Belanda yang ingin mengatur kerajaan di Yogyakarta, Keraton Yogyakarta. Lalu yang kedua, adanya keinginan Belanda untuk membangun rel kereta api melewati makam leluhur. Dan yang ketiga, adanya peraturan-peraturan yang membuat masyarakat cukup tercekik, sehingga terjadilah perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Dari mulai Yogyakarta, dia pergi ke sebuah gua, yaitu Gua Selarong. Dari Gua Selarong melaksanakan perlawanan ke wilayah-wilayah lain, sampainya akhirnya Belanda menangkap Pangeran Diponegoro. Nah, itulah kira-kira materi dari ini tentang Pangeran Diponegoro dari mulai awal sampai dengan akhir. Kita sudah sampai ke bagian terakhir, yaitu penilaian di pertemuan hari ini. Bapak sekarang akan mengirimkan link, silakan dibuka di WA group linknya. Nah, coba dilihat di ini, kita sekarang akan mengisi kuisis ya. Ini penilaian yang buat hari ini, buat di pertemuan hari ini, buat di assessment hari ini gitu ya. Bagaimana, sudah kebuka? Sudah dapat linknya? Sudah dapat? Nah, silakan masuk sama Bapak di start dulu. Udah ada ya? Udah, coba dilihat. Ini, nah silakan masuk dulu. Sudah bisa masuk? Yang paling terakhir ya. Ya, terus ini yang baris sebelah sini. Ya, ini gimana? Ya, ini ya. Nah. Sini ada Putri, ada Fadil, Arju, Fadil yang memimpin ya, lalu disusul oleh Putri. Asma. Baik, alhamdulillah dari awal sampai dengan akhir barusan penilaian sudah. Pesan yang bisa diambil dari Perang Diponegoro itu, yang pertama itu kita harus siap, apakah itu melawan penjajah, tapi sekarang kita tidak dijajah, yaitu pertama kita harus siap melawan supaya mau belajar. Nah, dengan menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi, lalu juga siswa yang sangat kreatif gitu ya. Nah, materi dicukupkan untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya itu nanti apa? Ngebahas apa? Bab 3 ya. Ya. Minggu besok kita akan membahas bab 3, yaitu dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, silakan Pak KM, siapa KM-nya? Ya, KM tolong dipimpin untuk berdoa ya. Materinya sudah selesai gitu ya. Ya, boleh, silakan. Ya, materi cukup sekian. Terima kasih ya atas waktu, kerjasama dan juga
partisipasinya. Bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat ya semuanya.